VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 23 September 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Bagaimana persiapan Anda untuk beraktivitas pada hari pertama pekan ini? Tetap semangat mulai dari pagi ini hingga selesai semua tugas di penghujung hari ya. Saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Jumbe Hamzah seperti biasa menyajikan laporan-laporan hangat dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Salah satu laporan yang disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Israel dan Hizbullah yang mengancam akan meningkatkan serangan lintas batas. They haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept. Hizbullah sehari pun tidak berhenti menyerang kami. Tidak ada negara yang bisa menerima pemboman sembarangan terhadap kota-kota mereka. Dan tentang perang budaya seputar isu pendidikan dalam pemilihan Amerika. I think it's common sense that these are conversations that need to be had in the home. Saya pikir ini wajar bahwa isu ini perlu dibahas dalam rumah tangga. Anda juga harus tanyakan mengapa bahan seperti ini diperkenalkan dan apa yang digantikannya. Kita misalnya masih menghadapi banyak isu lain seperti kemampuan membaca yang buruk juga dalam subjek matematika dan sains. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dengan berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva. Pendengar, pemerintahan Biden akan mendorong solusi diplomatik untuk mengakhiri serangan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon yang telah menewaskan puluhan orang di Beirut dan memaksa ratusan ribu orang lainnya mengungsi ke tempat penampungan bawah tanah di utara Israel. Hal ini disampaikan juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby dalam wawancara di acara Fox News Sunday hari Minggu. We still believe that there's a possibility of moving this forward and we're going to keep trying. Kirby mengatakan Amerika masih percaya bahwa ada kemungkinan untuk bergerak menuju kesepakatan di wilayah itu. Menurut sebuah pernyataan dari Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin telah bicara dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Sabtu lalu tentang serangan roket Hizbullah itu dan menekankan perlunya solusi diplomatik. Dalam perkembangan lainnya, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy pada hari Minggu mengatakan Inggris siap menggunakan seluruh kekuatan diplomasinya untuk membantu mewujudkan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas. Berbicara dalam konferensi Partai Buruh di Liverpool, Lammy mengatakan tujuan akhir partainya adalah untuk melihat jalur yang tidak dapat diubah menuju solusi dua negara. I believe in the right of Israel to be safe and secure. I also believe in the justness of the Palestinian cause. And it is only once. Saya percaya pada hak Israel untuk aman dan damai, tapi saya juga percaya pada keadilan perjuangan Palestina, tegas Lammy. Dan hanya ketika warga Palestina dan Israel memiliki hak-hak dasar yang sama, kedaulatan, keamanan, dan martabat yang sama di negara mereka sendiri, yang merdeka dan diakui, maka kita dapat mencapai perdamaian yang adil dan abadi untuk semua, ujarnya. Lebih jauh, Lammy juga menyoroti peningkatan serangan antara Israel dan Hizbullah baru-baru ini yang disebutnya sebagai eskalasi yang mengkhawatirkan dan tidak perlu. Ia juga menyerukan gencatan senjata. Anggota parlemen beraliran Marxis Anura Kumara Disanayake memenangkan pemilihan presiden Sri Lanka. Pengumuman ini disampaikan Komisi Pemilihan Umum pada hari Minggu setelah para pemilih menolak para pemangku politik lama yang secara luas dituduh mendorong negara Asia Selatan itu ke arah kehancuran ekonomi. Disanayake yang populer di kalangan anak muda berkat kampanye pro keras pekerja dan anti-elit politik meraih kemenangan atas pemimpin oposisi Sajid Premadasa dan Presiden Ranil Wickremesinghe, pemimpin beraliran liberal yang sedang berkuasa dan mengambil alih negara itu 2 tahun lalu setelah ekonominya terus terpuruk. KPU Sri Lanka mengatakan Disanayake meraih 5,7 juta suara, diikuti Premadasa dengan sekitar 4,5 juta suara. Pemilihan yang diadakan hari Sabtu ini sangat penting saat Sri Lanka berjuang keras untuk pulih dari krisis ekonomi terburuk dalam sejarah dan pergolakan politik yang diakibatkannya. Setelah pengumuman KPU, Disanayake mengatakan, Pemilu ini merupakan sebuah referendum virtual mengenai kepemimpinan dalam pemulihan yang rapuh, ujarnya, termasuk merestrukturisasi utang Sri Lanka sesuai program dana talangan IMF setelah kita gagal bayar pada tahun 2022.
Kini kita beralih ke Jerman. Sebuah exit poll yang dirilis setelah pemungutan suara berakhir pada pemilihan negara bagian di Brandenburg hari Minggu menunjukkan bahwa Partai Sosial Demokrat unggul tipis atas partai sayap kanan yang sedang naik daun. Pemungutan suara berlangsung 3 minggu setelah partai sayap kanan meraih kemenangan di 2 negara bagian lain di Jerman Timur. Exit poll yang dilakukan oleh Infratest untuk lembaga penyiaran publik ARD memproyeksikan bahwa Partai Sosial Demokrat meraih 31,1% suara. Sementara Partai Alternatif untuk Jerman AfD yang beraliran kanan meraih 29,8% suara. Hasilnya akan diperkirakan diumumkan pada Minggu malam ini. Sekitar 2,1 juta orang terdaftar untuk memilih parlemen negara bagian yang baru di Brandenburg, negara bagian yang mengelilingi ibu kota Berlin. Pemilihan hari Minggu ini diawasi dengan seksama untuk melihat isyarat ke arah politik negara itu. Cacak pendapat dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa Partai Alternatif untuk Jerman telah meningkatkan tantangan bagi Partai Sosial Demokrat, partai yang telah memerintah Brandenburg secara terus-menerus sejak bersatunya kembali Jerman tahun 1990-an. Partai Sosial Demokrat, partai terbesar dalam pemerintahan koalisi 3 arah Kanselir Olaf Scholz, berharap dapat mempertahankan posisi mereka di tengah meningkatnya dukungan bagi partai-partai di sisi kanan dan kiri yang ekstrim. Pendengar, di markas besar PBB saat ini ada sebuah pos keamanan canggih yang dijuluki sebagai Brand Center yang sedang sibuk dengan aktivitas menjelang sidang Majelis Umum PBB minggu ini. Pertemuan diplomatik tahunan ini menghadirkan lebih dari 140 pemimpin dunia ke New York City, termasuk para pemimpin Israel, Palestina, dan Ukraina. Menjaga mereka tetap aman adalah tantangan besar Secret Service atau nama badan untuk pasukan pengaman Presiden Pas Pampres Amerika ini. VOA This Morning, Israel dan Hizbullah pada hari Minggu 22 September mengancam akan meningkatkan serangan lintas batas mereka, meski telah ada desakan internasional agar kedua pihak menghindari perang berskala penuh. Laporan selengkapnya disampaikan Bani Rahayu. Sebuah kamera pemantau menangkap momen ketika roket Hizbullah menghantam kota Kiryat Bialik, Israel Utara, dan meledak pada hari Minggu. Staf medis di Rumah Sakit Hambam di Haifa memindahkan pasien dan peralatan mereka ke bawah tanah sejak adanya ancaman serangan roket di Israel Utara. Pasukan Israel berpatroli di bagian utara dan dataran tinggi Golan pada hari Minggu, ketika baku tembak lintas batas dengan Hizbullah yang berbasis di Lebanon terus berlangsung. Pencegatan roket terlihat di kota Malot, sementara kendaraan militer, termasuk tank-tank, berada dalam posisi siaga di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah menyerang Hizbullah dengan cara yang tidak mereka bayangkan, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. They haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept. Hizbullah sehari pun tidak berhenti menyerang kami. Tidak ada negara yang bisa menerima pemboman sembarangan terhadap kota-kota mereka. Kami juga tidak bisa menerimanya. Pada hari yang sama, Hizbullah menggelar pemakaman untuk pemimpin seniornya Ibrahim Akil dan anggotanya Mahmud Hamad yang tewas dalam serangan Israel pada hari Jumat di pinggiran selatan Beirut. Hizbullah mengatakan 16 anggotanya tewas dalam serangan paling mematikan dalam konflik dengan Israel itu yang telah berlangsung hampir 1 tahun. Wakil pemimpin Hizbullah, Naim Qasim, mengatakan, kami telah memasuki fase baru yang berjudul pertempuran terbuka, di mana kami mengawasi pasukan di garis pendukung dan garis depan, sementara kami sesekali membunuh mereka dan memerangi mereka dari tempat yang mereka antisipasi dan di luar itu. Sementara itu, Amerika Serikat telah memperingatkan Israel tentang keputusannya membuka front pertempuran kedua dengan Lebanon setelah serangan minggu lalu terhadap Hizbullah, di mana penyentara atau pager dan radio yang digunakan oleh para anggotanya meledak, menewaskan 37 orang dan melukai ribuan lainnya, kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby kepada George Stephanopoulos dari media ABC pada hari Minggu. Kami tidak yakin bahwa konflik militer, dan kami mengatakan hal ini secara langsung kepada rekan-rekan kami di Israel. George, kami tidak yakin bahwa eskalasi konflik militer ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menggemakan seruan gencatan senjata dan mengatakan bahwa Eropa sangat prihatin. Duta Besar Palestina untuk Inggris, Hussam Zomlot, menegaskan agar semua pihak bersiap menghadapi yang terburuk. Tidak ada satupun yang memperkirakan situasi akan mereda. Sementara itu, Ketua PBB Antonio Guterres memperingatkan adanya potensi bahwa Lebanon bisa menjadi Gaza kedua. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, para pemimpin dunia berkumpul dalam pertemuan tahunan di PBB yang dimulai pada Minggu. Koresponden VOA untuk PBB Margaret Bashir menyusun laporannya, disampaikan Nur Hadi Sucahyo. Sidang umum PBB tahun ini akan diselenggarakan di tengah kondisi global yang suram. Sekjen PBB Antonio Guterres merangkumnya dalam sebuah kalimat pendek. We see out of control geopolitical divisions and runaway. Kita melihat perpecahan geopolitik dan konflik yang tidak terkendali, setidaknya di Ukraina, Gaza, Sudan, dan sekitarnya. Perang di Gaza sudah mendekati masa 1 tahunnya, dengan lebih dari 41.000 rakyat Palestina terbunuh dan 100 sandera yang ditangkap dari Israel masih dalam penahanan Hamas. Namun kemajuan menuju gencatan senjata nampaknya tidak akan terjadi di pertemuan PBB ini. Randa Slim adalah peneliti senior di Middle East Institute yang berbasis di Washington. I don't see much traction. I think both sides. Saya tidak melihat cukup banyak daya tarik. Saya pikir kedua belah pihak, dalam hal ini Hamas dan Perdana Menteri Israel, nampaknya bersiap untuk perang yang berlarut-larut, konflik yang berlarut-larut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas pastinya akan berfokus pada perang ketika mereka menyampaikan pidato di sidang umum pada Kamis depan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga diperkirakan akan datang ke New York. Lebih dari 2,5 tahun setelah Rusia menginvasi Ukraina, perdamaian masih sulit diraih. Zelensky kemungkinan akan menyampaikan argumennya untuk dukungan militer dan senjata jarak jauh yang lebih besar selama pertemuan Dewan Keamanan mengenai Ukraina pada Selasa dan di Majelis Umum pada Rabu. Richard Gowan adalah Direktur PBB untuk International Crisis Group. For Ukraine now, the big challenge is to... Bagi Ukraina saat ini tantangan besarnya adalah menghentikan Rusia maju di Ukraina Timur. Masa depan perang akan diputuskan di medan perang dan bukan di PBB. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan datang ke New York, tetapi Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov akan datang. Wajah-wajah baru di PBB bulan ini termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan tampil terakhir kalinya di PBB. Sekali lagi, Richard Gowan. I think there is still some respect for his... Saya rasa masih ada rasa hormat atas keterlibatannya dengan multilateralisme. Tetapi juga ada banyak penyesalan karena ia tidak memberi PBB peran yang lebih besar dalam menangani perang di Gaza. Nur Hadi Sucahyo untuk Margaret Bashir, VOA News PBB. VOA This Morning, kandidat Presiden Amerika Donald Trump dan Kamala Harris memfokuskan kampanye mereka pada isu-isu seperti imigrasi, aborsi, dan ekonomi. Tetapi bentrokan budaya tentang isu identitas gender di sekolah dasar dan menengah juga menjadi isu kampanye. Selengkapnya bersama Jimmy Manan. Pendidikan dasar dan menengah yang bebas pungutan dan dioperasikan pemerintah lokal di AS bukan isu yang mengemuka dalam pemilihan presiden tahun ini. Tetapi isu ini ada di urutan teratas untuk para ibu yang baru-baru ini berkumpul di Washington dan mengikuti sebuah rally yang diorganisir sebuah koalisi kelompok konservatif. Natalia Murakfer adalah seorang Demokrat dan kepada VOA dia mengatakan dia akan memilih Republik kali ini karena isu pendidikan. Katanya dia tidak mau identitas gender diajarkan di sekolah publik. I think it's common sense that these are conversations that need to be had in the home. Saya pikir ini wajar bahwa isu ini perlu dibahas dalam rumah tangga. Anda juga harus tanyakan mengapa bahan seperti ini diperkenalkan dan apa yang digantikannya. Kita misalnya masih menghadapi banyak isu lain seperti kemampuan membaca yang buruk juga dalam subjek matematika dan sains. Ibu-ibu lainnya mengatakan kepada VOA mereka khawatir dengan Departemen Pendidikan yang menurut mereka memiliki kendali terlalu besar atas sistem sekolah lokal. Ibu-ibu ini akan memilih Trump. Orang tua lain mengatakan mereka memiliki pandangan berbeda serta tidak merasa tertarik dengan Trump atau Partai Republik.
Betty Leonardi dari University of Colorado adalah seorang ibu tetapi juga menggolongkan dirinya bukan bagian dari gender tradisional atau perempuan. Dia mendirikan sebuah kelompok yang memperjuangkan penerimaan remaja LGBTQ+ di sekolah-sekolah. Kata Leonardi, kurikulum pendidikan berdasarkan identitas gender perlu diselenggarakan. I have a 5-year-old, and gender is one of the first conversations that we have. There are kids. Saya punya anak usia 5 tahun, dan gender merupakan pembicaraan pertama kami. Ada anak-anak yang masih sangat muda dan merasa dirinya sebagai trans. Jadi di sekolah dan ruang kelas sangat penting untuk siswa-siswa lainnya memahami apa maknanya apabila seseorang adalah transgender. Para orang tua seharusnya tidak usah khawatir kalau anak-anak transgender bermain dalam liga olahraga sekolah, kata Elizabeth Mayer, orang tua dan profesor yang meneliti isu ini. Trump hendak menghilangkan Departemen Pendidikan, sementara Harris ingin mempertahankannya.